Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menyelesaikan satu soal. Soal ini adalah soal pembuktian mengenai ruang Banach atau Banach space. Di sini kita punya X sama dengan COR. X adalah X atau COR adalah ruang fungsi-fungsi kontinu. Ruang fungsi-fungsi kontinu. Jadi dalam X itu anggotanya atau elemen-elemennya adalah fungsi yang kontinu. Dengan syarat itu vanishing at infinity. Maksudnya itu melenyap atau menuju nol saat X menuju tak hingga ataupun tidak tak hingga, ataupun minus tak hingga. Nah, COR itu bisa dinotasikan sama dengan himpunan dari fungsi-fungsi yang ada di CR. CR itu sendiri adalah himpunan fungsi-fungsi kontinu di R. Nah, itu syarat pertama, dan syarat kedua adalah fungsi tersebut jika dilimitkan X menuju tak hingga fx sama dengan 0 dan X menuju minus tak hingga fx sama dengan 0, atau ditulis sekaligus mutlak X menuju tak hingga fx sama dengan 0. Nah, di ruang ini didefinisikan ini norm F. Ini akan didefinisikan norm F. F adalah fungsi norm dari F itu sama dengan suprimum dari nilai mutlak fx dengan x itu bergerak di real. Jadi dicari suprimum dari fx, maka itulah norm dari F. Nah, selanjutnya kita akan buktikan X ini adalah ruang Banach atau Banach space. Nah, apa itu ruang Banach? Ruang Banach itu akan saya jelaskan nanti. Dan salah satu syarat suatu ruang itu disebut ruang Banach itu dia harus ruang vektor, ruang norm. Nah, apa juga ruang norm? Ruang norm juga akan dibahas nanti. Akan tetapi salah satu syarat suatu ruang dikatakan ruang norm itu adalah harus ruang vektor. Pertama-tama kita review dulu apa itu ruang vektor. V adalah ruang vektor. V ini adalah himpunan yang memuat elemen-elemen atas lapangan F. F bisa himpunan bilangan real, bisa bilangan kompleks. Kalau kita definisikan penjumlahan dan operasi pengaitan dari V dengan F atau perkalian skalar, maka harus berlaku 10 aksioma ruang vektor. Ke-10 ini disebut 10 aksioma ruang vektor. Seperti kalau kita sudah belajar aljabar linear, dasar aljabar linear, pasti sudah tahu ke-10 syarat ini. Yang pertama adalah harus tertutup terhadap operasi penjumlahan. Jadi kalau kita ambil U dan V di V, pasti penjumlahannya ada di V. Yang kedua adalah bersifat asosiatif. Jadi kalau kita jumlahkan U tambah V dulu, sama saja kalau kita jumlahkan V tambah W dulu. Selanjutnya tentu saja harus ada identitas, yakni unsur 0. 0 ini tidak harus 0 real, tergantung V-nya apa. Jadi kalau kita menjumlahkan, kalau kita ambil sebarang U di V, kalau kita jumlahkan dengan 0, pasti hasilnya adalah U. Yang keempat adalah kalau kita ambil U di V, pasti ada negasi dari U atau inverse penjumlahan dari U. Sehingga kalau kita jumlahkan U dengan minus U, maka hasilnya adalah identitas penjumlahan itu sendiri, yakni 0. Nah, keempat syarat ini biasanya kita bisa singkat menjadi V adalah grup atas penjumlahan. Karena keempat syarat ini adalah syarat suatu himpunan disebut grup. Jadi V adalah grup atas penjumlahan. Jadi ini bisa dikatakan satu syarat, yakni V adalah grup atas penjumlahan. Selanjutnya adalah harus komutatif. Jadi kalau kita gabung lagi, V adalah grup komutatif atas penjumlahan. Jadi 1 sampai 5
bisa disingkat menjadi V adalah grup komutatif atas penjumlahan. Selanjutnya adalah perkalian skalar harus tertutup. Kalau kita kalikan K dikalikan U tambah V pasti sama saja dengan KU ditambah KV. Sifat bisa dikali masuk. K1, K2 kalau kita jumlahkan juga skalar lalu dikalikan dengan vektor, maka diperoleh K1U tambah K2U. Harus memenuhi ini agar V adalah ruang vektor. Selanjutnya kalau kita kalikan K2U terlebih dahulu lalu dikalikan K1 pasti sama dengan K1, harus sama dengan K1 K2 dikali U. Selanjutnya yang terakhir adalah harus ada unsur satuan di F, sehingga untuk setiap U di V perkalian 1 kali U harus sama dengan U. Jadi itu hanya sedikit review tentang ruang vektor. Selanjutnya kita akan buktikan X adalah ruang vektor. Karena syarat untuk menjadi ruang banak dia harus ruang norm, dan syarat untuk menjadi ruang norm itu harus ruang vektor. Jadi bagaimana? Kita tulis lagi tapi dengan menggunakan bahasa X. X adalah himpunan fungsi, jadi kita ganti X adalah ruang vektor atas lapangan. Lapangannya di sini adalah bilangan real karena himpunannya adalah himpunan fungsi-fungsi real. Jelas bahwa kalau kita mempunyai intuisi bahwa kalau kita gunakan lapangan real pasti bisa memperoleh X adalah ruang vektor. Kalau kita ambil lapangannya kompleks, kita kalikan dengan F, dia mungkin bisa menjadi fungsi kompleks dan itu bisa saja melanggar ini 6 dikali U di V. Harusnya di V. Dan ingat X adalah himpunan fungsi real. Jadi lalu atas R apabila yang pertama, karena X adalah himpunan fungsi, kita biasanya menulis fungsi dengan F. Jadi F dan biasanya juga G di X untuk setiap F G div X. Saya tulis semuanya. Saya percepat. Oke, ini sudah selesai. Saya menulis semua syarat-syarat agar X adalah ruang vektor atas lapangan R. Nah, sekarang kita akan buktikan X adalah ruang vektor atas lapangan R dengan membuktikan ke-10 aksioma ini. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu bagaimana penjumlahan dan perkalian skalar dalam X itu sendiri terhadap atas lapangan R. Kita lihat kembali X adalah subset dari CR, himpunan fungsi-fungsi kontinu. Kita bisa gunakan operasi penjumlahan dan perkalian skalar di CR. Kalau kalian tahu bahwa CR juga sebenarnya adalah ruang vektor terhadap R, atas lapangan R. Dan mengingat X adalah subset dari CR, sebenarnya kita bisa menggunakan aksioma subruang. Jadi kita buktikan X adalah subruang terhadap CR. Lalu setelah itu kita bisa menyimpulkan X adalah ruang vektor. Tapi di sini saya langsung saja membuktikan X dengan menggunakan ke-10 aksioma ini. Sekalian agar video ini makin panjang, dan kebetulan saya juga belum pernah membuat video tentang ini. Jadi bisa sekalian membahas tentang ruang vektor. Jadi bagaimana operasi penjumlahan di X? Kalau kita ambil G elemen X, bagaimana kita jumlahkan F ditambah G? Tentu saja kita akan mendapatkan fungsi baru, F tambah G. F tambah G misalkan fungsi barunya adalah
H. H ini adalah fungsi dari real ke real. Bagaimana kita definisikan H? H itu sama dengan Hx sama dengan Fx ditambah Gx untuk setiap X elemen bilangan real. Jadi beginilah definisi penjumlahan fungsi. Jadi kalau kita jumlahkan fungsi, maka sama saja kalau kita fungsikan X dengan Gx lalu kita jumlahkan. Selanjutnya kalau kita definisikan perkalian skalar, ambil K di R dan F di G di X. Lalu bagaimana perkalian dari KF? KF juga akan menjadi fungsi baru, misalkan F aksen adalah fungsi dari real ke real. Dan kita definisikan F aksen X sama dengan ini bukan turunan ya, K dikali Fx untuk setiap X elemen bilangan real. Jadi seperti inilah definisi dari penjumlahan dan perkalian atau operasi pengaitan pada X terhadap atas lapangan lapangan R. Selanjutnya kita akan buktikan satu per satu. Nah, dari 1 sampai 10, kita mulai dari nomor 1, tertutup terhadap penjumlahan. Jadi nomor 1 kita ambil F G elemen X akan ditunjukkan F tambah G elemen X. Bagaimana cara membuktikan ini? Kita harus buktikan bahwa F tambah G elemen X. Apa syaratnya F tambah G elemen X? F tambah G harus fungsi kontinu dan limitnya menuju 0. Nah, setelah kita ambil F dan G di X, kita tahu bahwa F dan G itu adalah fungsi kontinu. Jadi F tambah G adalah penjumlahan dari dua fungsi yang kontinu. Kalau kita ingat-ingat dalam analisis real, penjumlahan dari fungsi kontinu hasilnya juga adalah fungsi kontinu. Kalau kita perhatikan, kita ambil C di R, terus kita cari F tambah G C, itu akan sama dengan FC tambah GC sesuai definisi penjumlahan. Nah, karena FC dan GC itu kontinu, FC pasti sama dengan limit X mendekati C, Fx, dan GC juga akan sama dengan limit X mendekati C, GC, Gx, X mendekati C, Fx, Fc sama dengan ini, ditambah limit X mendekati C, Gx. Jadi, karena F dan G kontinu, maka limitnya pasti akan sama dengan nilai fungsinya. Nah, sifat limit, kalau ini limitnya ada, ini limitnya ada, maka penjumlahan limitnya akan sama dengan limit dari penjumlahannya. Jadi sama dengan limit X mendekati C, Fx ditambah Gx. Nah, kan ini ada, maka ini ada. Dengan demikian ini F tambah GC sama dengan ini. Ini bisa ditulis lagi seperti ini. Sama dengan F tambah G X. Jadi nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya. Dengan demikian F tambah G continue. Atau dengan kata lain, F tambah G elemen CR. Nah,
Syarat kedua agar f tambah g elemen x, yakni limit x menuju tahingganya harus 0. Ini baru elemen CR, belum limitnya menuju tahingga. Jadi kita cari limit x nilai mutlak x menuju tahingga, fx f tambah gx. Gunakan definisi ini sama dengan limit x menuju tahingga fx ditambah gx. Perhatikan bahwa note di sini kan fx ada di f dan g ada di C0R. Itu artinya limit x menuju tahingga, nilai mutlak x menuju tahingga fx itu sama dengan 0. Sesuai dengan definisi x. Ini kan x atau COR. Saya tulis lagi COR di bawah sini. COR x sama dengan himpunan semua fungsi yang kontinu. Sedemikian sehingga limit mutlak x menuju tahingganya sama dengan 0. Nah, begitupun dengan g. Limit x menuju tahingga gx itu akan sama dengan 0 juga. Jadi limit ini ada, berarti penjumlahan dari kedua limit ini juga ada dan akan sama dengan limit dari penjumlahan fungsi di dalamnya ini. Jadi ini bisa dipecah karena limit ini dengan limit ini ada, berarti bisa dipecah. Sama dengan limit x menuju tahingga fx ditambah limit mutlak x menuju tahingga gx. Dan ini tidak lain adalah 0. Ini 0. Dan ini juga 0. Jadi ini sama dengan 0. 0 ditambah 0, 0. Dengan demikian, ini limit x menuju tahingga tambah gx itu juga sama dengan 0. Itu artinya f tambah g ada di x. Jadi f tambah g ada di x. Dengan demikian syarat 1 terpenuhi. Kita bisa cek syarat 1 terpenuhi. Selanjutnya kita buktikan sifat asosiatif. Sifat asosiatif dari himpunan X. Ambil F, G, H elemen X akan ditunjukkan F ditambah G ditambah H sama dengan F tambah G tambah H. Ini sama saja kalau kita tunjukkan untuk setiap ini dengan kata lain atau II, untuk setiap X elemen R, F tambah GX, F tambah G tambah H, X sama dengan F tambah G tambah H, X. Kalau berdasarkan itu nih intuisi, ini sudah sangat jelas. Kalau kita ambil X elemen bilangan real, kita peroleh F tambah G ditambah H, X itu sama dengan menggunakan definisi penjumlahan F tambah G ini sama dengan F tambah G X ditambah HX. Ini dengan definisi lagi Fx tambah Gx ditambah Hx dikurung ini dengan asosiatif karena Fx, Gx, Hx bilangan real. Kita bisa gunakan sifat asosiatif. Jadi Fx tambah Gx
tambah hx sifat asosiatif dengan sifat asosiatif. Terus kita peroleh ini fx ditambah g tambah hx sama dengan f ditambah g tambah hx. Jadi terbukti kalau berlaku sifat asosiatif. Kita cepat saja nomor 3. Nomor 3 ada unsur 0. Ya, ada unsur 0. Apa unsur 0-nya? Unsur 0-nya adalah fungsi. Misal unsur 0-nya, pilih unsur 0. Itu adalah fungsi theta. Theta itu sama dengan, theta itu fungsi dari real ke real juga. Dan tentu saja theta x sama dengan 0 untuk setiap x elemen bilangan real. Bisa kita buktikan kalau ini adalah unsur 0 di x. Pertama-tama kita harus tunjukkan dulu theta ada di x. Jadi kita perhatikan theta x ini adalah fungsi konstan. Jadi jelas theta x jelas theta itu kontinu di R karena memang fungsi konstan kontinu. Terus kita cek juga apakah limit x menuju hingga theta sama dengan 0. Ya jelas karena theta adalah fungsi konstan. Jadi limit x menuju hingga theta x. Ini harus theta x sama dengan limit x menuju hingga theta x tidak lain adalah 0, berapapun x-nya sama dengan 0. Selanjutnya kita tunjukkan apakah kalau kita ambil fungsi, apakah ditambahkan dengan theta, hasilnya adalah fungsi itu sendiri. Kita ambil f dx, kita diperoleh f diperoleh untuk setiap x elemen R, f ditambah theta x sama dengan menggunakan definisi fx tambah theta x. Theta x tidak lain adalah 0. Jadi ini 0. Berarti ini hasilnya fx. Jadi terbukti f tambah theta sama dengan f. Hal yang sama juga berlaku jika theta tambah f. Jadi ini juga sama dengan theta tambah f. Selanjutnya karena nomor 2 syarat 2 sudah selesai, kita bisa cek. Ini juga cek. Syarat 3 cek. Selanjutnya kita cari fungsi. Syarat keempat, syarat adanya lawan atau negasi untuk setiap fungsi f. Setiap fungsi f di x, kita ambil f elemen x, kita pilih minus f sedemikian sehingga dia adalah fungsi real ke real dengan minus f x itu sama dengan minus fx untuk setiap x bilangan real. Apakah fungsi ini ada apakah fungsi ini ada di x? Fungsi minus f ada di x. Mari kita lihat minus f apakah dia kontinu. Kita cari limit, ambil c di R, kita peroleh minus f x sama dengan
minus fx, dan karena minus fx itu limitnya ada, maka ini juga sama dengan limit tunggu, ini harusnya c ya, c karena karena f limitnya ada, karena f continue, berarti limitnya pasti sama dengan nilai fungsinya. X menuju c fc, dan menggunakan sifat limit kita bisa kali masuk minus 1 di luar, diperoleh limit x mendekati c. Ini fx ya, fx minus fx, ini sama dengan limit x mendekati c minus fc minus fx. Jadi limitnya sama dengan nilai fungsinya, berarti ini continue atau di cr. Selanjutnya kita tunjukkan minus f, limit dari minus f menuju hingga, apakah dia sama dengan 0? Kita peroleh ini sama dengan limit x menuju hingga minus fx, menggunakan sifat limit diperoleh ini jadi minus minusnya bisa keluar, fx ini tidak lain adalah 0 berdasarkan definisi, jadi ini sama dengan 0 dikali minus 1, 0. Apakah f ditambah minus f sama dengan fungsi 0 atau theta yang kita definisikan tadi? Theta adalah 0 di x besar. Apakah sama? Kita cari dulu f ditambah minus f, apakah sama dengan theta? Kita ambil x, elemen r, kita peroleh f ditambah minus fx sama dengan fx ditambah minus fx, ini jadi fx, ini jadi kurang fx sama dengan 0, sama dengan theta x. Jadi untuk setiap x berlaku f tambah minus fx sama dengan theta x. Jadi f tambah minus f sama dengan theta. Jadi f tambah minus f sama dengan theta. Hal yang sama juga akan berlaku dengan minus f tambah f. Ini juga sama dengan minus fx ditambah fx pakai sifat komutatif, dan ini akan jadi sama dengan minus f tambah fx. Syarat keempat terpenuhi. Sepertinya syarat kelima juga terpenuhi dengan sifat komutatif. Kalau kita ambil x di r, terus kita masukkan fx tambah gx, kita bisa tukar jadi gx tambah fx. Jadi ini juga kita bisa langsung centang. Sebenarnya buktinya untuk 6, 7, 8, 9, 10 semuanya trivial. Tinggal menggunakan sifat, ini bisa digunakan sifat limit. Ini dengan sifat limit. Ini dengan sifat distributif. Di sini distributif bilangan real. Ini juga distributif bilangan real. Ini bisa dengan asosiatif distributif real. Ini dengan asosiatif real. Dan kita tahu ini adalah identitas di bilangan real dengan sifat identitas perkalian real.
Saya tidak bisa menjelaskan dari 6 sampai 10 panjang-panjang karena itu juga dapat terlalu memperpanjang video ini karena juga terlalu trivial. Apalagi kalau mau mengkompres video butuh waktu yang lama. Mari kita langsung saja, kita sudah membuktikan X adalah ruang vektor. Kita simpulkan saja X adalah ruang vektor. X adalah ruang vektor. Selanjutnya kita tunjukkan bahwa X adalah ruang norm. Apa itu ruang norm? Mari kita review sejenak. Ruang norm, suatu ruang vektor. Jadi ruang norm itu harus ruang vektor. Ruang norm adalah ruang vektor V atas lapangan F. Harusnya ada lapangannya F misalnya. Dalam hal ini kalau kita gunakan lapangannya X adalah bilangan real yang dilengkapi dengan fungsi ini. Ini adalah dinamakan norm, ditulis ini seperti ini. Ini disebut ruang norm apabila fungsi ini adalah fungsi yang memetakan dari V ke bilangan real yang harus memenuhi keempat aksioma norm ini. Jadi untuk setiap vektor di V, normnya itu harus lebih besar atau sama dengan 0. Dan kalau dia 0, maka dia juga harus unsur 0. Dalam hal ini kalau soal kita, X itu nolnya adalah fungsi 0. Selanjutnya kalau kita ambil ini harusnya U, ini harusnya U. Kita ambil skalar di F dan kita ambil vektor di V. Maka kalau kita kalikan skalar terus cari normnya, itu sama saja dengan kita cari normnya terus dikalikan skalar, nilai mutlak skalar tersebut. Yang terakhir adalah yang dinamakan dengan ketaksamaan segitiga. Sekarang kita kita tunjukkan bahwa fungsi norm yang didefinisikan pada soal memang benar-benar norm. Jadi ini kita tulis lagi di belakang. Kita tulis pada X didefinisikan untuk setiap F elemen X, ini normnya adalah suprimum dari X di R Fx. Sekarang kita akan buktikan satu persatu dari 1 ke 4. Nomor 1 sekarang. Untuk setiap U di V, kita ambil, ini kan U, kita ambil fungsi di X. Ambil fungsi di X. Ambil fungsi di X, ambil F di X. Akan kita tunjukkan norm dari F pasti lebih besar atau sama dengan 0. Kita diperoleh F sama dengan suprimum dari ini X elemen X kecil elemen R Fx. Kita tahu bahwa suprimum itu batas atas, itu artinya ini pasti besar dari salah satu dari misalkan F0 saja, F0, salah satu dari nilai fungsinya. Karena ini batas atas dari F. Otomatis pasti besar dari mutlak F0, mutlak F1, mutlak F0,5. Karena domainnya R, semua nilai R berapapun di sini pasti lebih kecil dari suprimumnya. Dan ini adalah bilangan real. Nilai mutlak dari bilangan real pasti lebih besar atau sama dengan 0. Jadi syarat 1 terpenuhi. Jadi untuk setiap F elemen V, elemen X, norm F itu lebih besar sama dengan 0. Selanjutnya nomor 2, kita bisa buktikan dari kiri ke kanan atau kanan ke kiri. Nomor 2, pembuktian kita ambil terlebih dahulu, ambil F di X dari kiri ke kanan. Kita tulis saja seperti ini, dari kiri ke kanan.
Kita misalkan norm U itu sama dengan 0. Norm F itu sama dengan 0. Norm F sama dengan 0. Kita tulis lagi. Itu artinya apa? Itu artinya suprimum dari X elemen R Fx itu lebih besar sama dengan 0. Ya kan? Suprimum dari ini sama dengan 0. Itu artinya apa? Itu artinya mutlak Fx itu lebih kecil dari suprimum. Berapa? Kita ambil T elemen R. T elemen R kita peroleh Ft sama dengan Ft pasti lebih kecil dari suprimum. Suprimum adalah batas atas. Suprimum dari X elemen R Fx dan ini 0. Ft lebih kecil atau sama dengan 0. Dengan demikian mutlaknya juga maksud saya mutlaknya yang lebih kecil sama dengan ini. Ini tadi salah karena bisa saja mutlak Ft lebih kecil sama dengan suprimum Fx sama dengan 0. Karena ini memang batas atas dari mutlak, bukan batas atas dari fungsinya, batas atas mutlak fungsinya. Dan ingat, ini adalah bilangan real juga, dan ini lebih besar sama dengan 0. Ini lebih besar sama dengan 0, sekaligus lebih kecil atau sama dengan 0. Itu artinya apa? Itu artinya ini haruslah sama dengan 0. Itu artinya apa? Nilai mutlak sesuatu sama dengan 0, maka sesuatu itu harus 0. Jadi Ft sama dengan 0. Dan ini berlaku untuk setiap T. Itu artinya apa, F? Karena itu artinya apa? Ini juga sama dengan theta T. Theta T itu sendiri adalah 0, fungsi 0. Jadi terbukti dari kiri ke kanan. Jadi F itu harus sama dengan theta. Dari kiri ke kanan terbukti. Selanjutnya dari kanan ke kiri. Kita misalkan F sama dengan theta. Jelas suprimum X elemen R Fx itu sama dengan suprimum X elemen R dari theta X. Dan ini suprimumnya adalah apa? Suprimum dari fungsi 0 adalah 0. Pasti 0. Sangat jelas 0. Karena 0 adalah batas atas dari nilai mutlak ini. Dan batas atas dari 0 sekaligus tidak ada lagi batas atas yang lebih kecil dari itu, dari 0. Sebab kalau ada akan terjadi kontradiksi. Karena setiap elemen, setiap berapapun X yang kita masukkan pasti bernilai 0 tetanya. Lanjutnya nomor 3. Kita akan tunjukkan untuk setiap alfa elemen akan ditunjukkan. Untuk setiap alfa elemen R dan F elemen X. Norm dari alfa F itu sama dengan nilai mutlak alfa dikali norm F. Apakah sama? Kita bagi dua kasus untuk alfa sama dengan 0 dan alfa tidak sama dengan 0. Kasus 1 untuk alfa sama dengan 0. Seperti kalau alfa sama dengan 0 jelas trivial sebab 0 dikali F, berapapun F kita ambil ambil alfa elemen R dan F elemen X. Kalau alfa sama dengan 0, maka kita peroleh alfa F itu sama dengan 0F.
Ini tidak lain adalah norm dari theta, dan norm dari theta adalah 0. Sedangkan nilai mutlak alfa dikali norm F itu tidak lain adalah, ini kan alfa sama dengan 0. Nilai mutlak dari 0 adalah 0. 0 dikali norm F. Berapapun norm F, hasilnya tetap 0. Jadi sama. Norm alfa F sama dengan alfa norm F. Nilai mutlak alfa norm F. Kasus kedua, kasus 2, alfa tidak sama dengan 0. Ini idenya adalah karena kita berhadapan dengan supremum, alangkah baiknya kita menggunakan ide seperti ini. Kita cari apakah mutlak alfa F lebih kecil sama dengan alfa F, dan apakah ini juga lebih kecil sama dengan alfa F. Nah, kalau kedua ini berlaku, maka pastinya kedua ruas sama. Baiklah. Selanjutnya kita perhatikan yang pertama. Bagaimana caranya bisa dapat nilai norm alfa F lebih kecil atau sama dengan mutlak alfa dikali norm F. Ini kita ingat dulu norm alfa F. Norm alfa F itu sama dengan supremum dari X elemen R mutlak alfa kali Fx. Ini sebenarnya digabung begini, tapi karena alfa adalah skalar, bisa keluar. Ya, ini sama dengan supremum X elemen R. Ini hanya sedikit coret-coret. Kita perhatikan yang di dalam sini, alfa Fx. Coba kita cari batas atas dari fungsi ini, alfa mutlak alfa Fx. Kita ambil X, jangan X, ambil T elemen bilangan real, ini T, maka kita peroleh alfa Ft pasti sama dengan nilai mutlak alfa dikali Ft dengan menggunakan sifat nilai mutlak. Sifat nilai mutlak kalau perkalian dari nilai mutlak pasti nilai mutlak dari perkalian. Dan perhatikan ini positif, berarti ini lebih kecil dari sama dengan alfa supremum dari X elemen R Fx. Ini karena ini lebih besar dari ini supremum, batas atas dari F, itu artinya batas atas dari mutlak F, itu artinya pasti besar dari nilai mutlak dari Ft, berapapun T-nya. Dan ini tidak lain adalah norm dari F. Dengan demikian, ini adalah batas atas dari ini. Karena ini batas atas dari ini, maka pasti lebih besar atau sama dengan batas atas terkecil, atau yang dinamakan dengan supremum. Berarti ini lebih besar atau sama dengan supremum X elemen R alfa Fx. Dan ini tidak lain adalah norm dari alfa F. Jadi kita sudah buktikan, jadi kita peroleh norm alfa F lebih kecil atau sama dengan nilai mutlak alfa dikali norm F. Selanjutnya sebaliknya, kita buktikan sebaliknya kalau nilai mutlak alfa kali norm F itu lebih kecil atau sama dengan norm alfa F. Kita perhatikan norm F itu sama dengan supremum X di R
nilai mutlak fx. Kita akan cari batas atas dari ini, batas atas dari ini, karena ini akan menjadi batas atas dari, oh ya, kalau kita pindahkan ruas ini, kita peroleh ini. Nah, jadi kalau kita lihat ini kan supremum, berarti ini pasti batas atas dari nilai mutlak f. Bagaimana caranya? Kita kalikan, kita ambil t elemen r, kita dapat nilai mutlak ft, kita kalikan alfa per alfa, nilai mutlak alfa per nilai mutlak alfa, nilai mutlak ft. Kenapa kita bisa kalikan nilai mutlak alfa per nilai mutlak alfa? Karena alfa tidak sama dengan 0. Selanjutnya kita kalikan ini, kalikan masuk perkalian sifat nilai mutlak perkalian nilai mutlak sama dengan nilai mutlak dari perkalian. Dan ini lebih kecil atau sama dengan supremum x dr alfa fx. Kenapa? Karena supremum adalah batas atas dan pembilangnya lebih besar daripada pembilang ini. Selanjutnya ini adalah tidak lain adalah norm dari alfa f per alfa. Jadi kita peroleh nilai mutlak ft lebih kecil sama dengan norm alfa f per alfa, dan ini berlaku untuk setiap t di R. Itu artinya apa? Itu artinya ini adalah batas atas dari ini. Karena ini batas atas, maka jelas lebih besar dari supremum dari nilai mutlak f. Nah, supremum dari nilai mutlak f itu tidak lain adalah norm f. Ini lebih kecil atau sama dengan norm ini per nilai mutlak alfa. Kita kalikan nilai mutlak alfa kedua ruas. Karena nilai mutlak alfa positif, maka bisa langsung saja dikalikan tanpa mengubah tanda. Jadi kita peroleh ini, dan tadi sudah kita peroleh kalau ini juga lebih besar dari ini, karena ini lebih kecil atau sama dengan ini, dan ini lebih besar atau sama dengan ini. Maka yang hanya satu-satunya kemungkinan adalah ini harus sama dengan ini. Jadi ini sama dengan ini, terbukti. Selanjutnya kita akan buktikan sifat ketiga, aksioma keempat dari ruang norm kita samaan segitiga. Kita ambil f dan g kita ambil sifat keempat, ambil f g di x akan ditunjukkan norm f ditambah g itu lebih kecil atau sama dengan norm f ditambah norm g. Dengan menggunakan sifat ini bisa diselesaikan, bisa dibuktikan dengan menggunakan sifat ketaksamaan segitiga pada bilangan real. Kalau kita ambil f dan g di x, kita ambil x, kita ambil saja t di bilangan real, kita peroleh f ditambah g, t itu sama dengan ft. Dengan mudah kita peroleh ft ditambah gt dengan definisi ft tambah gt. Ini ft kan lebih kecil dari supremum dari f. Oh, ini harus pakai nilai mutlak ya, nilai mutlak ya.
ini lebih kecil atau sama dengan menggunakan ketaksamaan segitiga triangle inequality, ini lebih kecil atau sama dengan ft ditambah t, karena ft dan gt adalah bilangan real. Dan ini pasti lebih kecil dari supremumnya, ini juga lebih kecil dari supremumnya, berarti penjumlahannya ini lebih kecil atau sama dengan supremum masing-masing, penjumlahan supremum masing-masing. Jadi ini lebih kecil dari supremum x di R fx ditambah supremum x di R gx. Ini tidak lain adalah norm f, dan ini juga tidak lain adalah norm g. Norm f ditambah norm g. Ini berarti norm f ditambah norm g adalah batas atas dari nilai mutlak f tambah g t. Itu artinya apa? Itu artinya norm supremumnya pasti lebih kecil dari batas atas ini. Supremum dari f tambah g t nilai mutlak kan ini x ya, lebih kecil atau sama dengan norm f ditambah norm g. Ini apa? Ini adalah norm dari f tambah g. Jadi ini adalah norm dari f tambah g. Ini sama dengan supremum ini lebih kecil dari ini. Jadi terbukti ketaksamaan segitiga terbukti. Karena semua syarat ini terpenuhi oleh X, itu artinya X adalah ruang norm. Selanjutnya kita akan bahas ruang banat. Suatu ruang norm V dengan norm ini disebut ruang banat apabila setiap barisan Cauchy-nya di V konvergen. Apa itu barisan Cauchy? Barisan Cauchy adalah suatu barisan Xn di ruang norm. Barisan Cauchy adalah barisan, inilah definisi dari barisan Cauchy. Suatu barisan Xn di ruang norm V adalah ruang norm, Xn ini dikatakan, barisan Xn ini dikatakan barisan Cauchy. Barisan Cauchy apabila untuk setiap epsilon terdapatkah bilangan asli, sedemikian sehingga kalau kita ambil Mn yang lebih besar atau sama dengan K, berlaku jarak dari Xm dengan Xn itu lebih kecil dari epsilon. Nah, barisan konvergen, kapan suatu barisan di V ini ruang norm disebut konvergen? Suatu barisan Xn di V dikatakan konvergen apabila terdapat X di V. X ini yang disebut sebagai limit dari barisan tersebut. Sehingga kalau kita ambil epsilon, maka terdapat K bilangan asli sedemikian sehingga kalau kita ambil n yang lebih besar atau sama dengan K, berlaku Xn kurang K, Xn kurang X. Kita ambil normnya, jarak dari Xn dengan X itu lebih kecil dari epsilon. Jadi kalau kita ambil XK dikurangi X pasti lebih kecil dari epsilon, XK tambah 1 lebih kecil dari epsilon, dan seterusnya. Jadi apa itu ruang Banach tadi? Ruang Banach adalah ruang norm yang semua barisan Cauchy-nya itu konvergen. Sebagai informasi tambahan, barisan yang konvergen itu pasti adalah barisan Cauchy. Tapi barisan Cauchy belum tentu adalah barisan konvergen. Ruang Banach adalah ruang yang spesial karena setiap barisan Cauchy-nya adalah barisan konvergen. Contoh dari contoh dari ruang Banach adalah himpunan bilangan real dan himpunan bilangan kompleks. Nah, kali ini kita akan buktikan bahwa X kita tulis kembali X X adalah himpunan fungsi kontinu yang limitnya saat menuju tak hingga itu sama dengan 0. Kita akan tunjukkan ini adalah
ruang banyak. Jadi untuk membuktikannya kita ambil barisan Cauchy dan kita akan tunjukkan kalau barisan tersebut konvergen. Kita ambil misalkan barisan fungsi, kan X adalah himpunan fungsi, kita ambil Fn, ambil barisan Fn di X. Jadi Fn itu adalah barisan fungsi yang kontinu dan limitnya menuju hingganya adalah 0. Ini F1 ada di X, F2 ada di X, dan seterusnya. Ambil Fn, kita ambil Fn yang Cauchy, ambil barisan Cauchy. Barisan Cauchy di X. Kita ambil Fn barisan Cauchy di X. Dengan kata lain, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, terdapat K elemen bilangan asli sedemikian sehingga untuk setiap Mn yang lebih besar dari sama dengan K itu Fm kurang Fn normnya lebih kecil dari epsilon. Nah, untuk membuktikan ini konvergen, kita harus mempunyai tebakan awal, yakni limitnya. Kan di sini tebakannya X. Kita tebak, kita tidak bisa mudah menebak fungsi apa yang dikonvergenkan oleh Fn. Karena kita tidak tahu Fn diambil sebarang, jadi kita tidak tahu apakah seperti apa fungsinya. Jadi bagaimana untuk menyelesaikan ini? Coba kita ambil, kita langsung saja untuk menunjukkan dia konvergen. Kalau kita ambil epsilon, kita ambil epsilon lebih 0, kan dia barisan Cauchy, berarti pasti ada K elemen bilangan asli, sehingga ini oke. Sekarang kita ambil X ya. Ambil X atau ambil T saja, ambil T di R. Ambil T di R. Kita cek Fm T dikurangi Fn T. Fm T dikurangi Fn T. Kita ambil Mn-nya lebih besar dari K. Ambil T di R, ambil juga. Oh ya, kita ambil Mn lebih besar dari K. Kita ambil juga T. Maka Fm T kurang Fm T itu lebih kecil atau sama dengan supremumnya. Jelas, lebih kecil dari supremum. Fmx kurang Fnx. Supremum tidak lain adalah norm dari Fm kurang Ft. Dan ini lebih kecil dari epsilon. Coba kita perhatikan, kalau kita ambil epsilon lebih besar dari 0, ternyata ada K, sehingga kalau kita ambil Mn lebih besar dari K, Fmt kurang Fnt itu lebih kecil dari epsilon. Dengan kata lain, kita peroleh untuk setiap T di R, Fm untuk setiap T di R, kita peroleh Fnt, barisan Fnt itu adalah barisan Cauchy. Dan kita lihat anggota-anggota suku-suku dari barisan ini adalah bilangan real. Jadi ini adalah barisan Cauchy yang real. Kita ingat bahwa bilangan real himpunan karena R ruang banyak, maka pasti barisan Cauchy di R konvergen. Jadi Fmt konvergen. Dengan demikian, limit M menuju hingga
FMT itu ada. Kita misalkan F sama dengan FT sama dengan limit kita peroleh fungsi baru. Fungsi baru itu adalah fungsi F dari R ke R. FT sama dengan limit F limit M menuju hingga FMT. Kita dapat fungsi baru yang kita peroleh dengan mencari limit titik demi titik. Ini untuk setiap T di R. Nah, selanjutnya kita akan tunjukkan bahwa selanjutnya akan ditunjukkan F konvergen ke Fn konvergen ke F. Jadi kita tahu bahwa Fn itu konvergen, Fnt atau Fmt itu konvergen ke Ft. Tapi kita tidak tahu apakah Fn ini konvergen ke F. Nah, sebelumnya kita tahu saat M menuju hingga, dari sini kita tahu saat M menuju hingga, maka FMT akan menuju FT. Nah, dari persamaan sebelumnya kita tahu kalau Fm X FMT kurang FNT lebih kecil dari epsilon. Saat kita pilih Mn yang lebih besar dari K, pasti FMT kurang FNT lebih kecil dari epsilon. Kita limitkan kedua ruas, limitkan M menuju hingga. Dan ini menjadi tanda sama dengan. Kenapa menjadi tanda sama dengan? Karena sebenarnya sama saja. Karena ada teorema limit, dia harus sama dengan, atau dia harus pakai tanda sama dengan. Karena bisa saja limitnya ini pasti sama dengan epsilon. Meskipun setiap M-nya lebih kecil dari epsilon, tapi bisa saja limitnya akan sama dengan epsilon. Tapi berdasarkan teoremanya, tidak mungkin akan jadi lebih besar dari epsilon. Oke, ini pasti epsilon. Nah, dari sini kita peroleh saat M menuju hingga, Fn menuju F. Kenapa? Karena ini berlaku untuk setiap T elemen R. Oke. Saat M menuju hingga, F akan konvergen ke Fn. Kenapa? Karena epsilon adalah batas atas dari Ft kurang Fnt. Dengan demikian, epsilon pasti lebih besar dari suprimum. Suprimumnya adalah norm F dikurangi Fn. Diperoleh ini lebih kecil dari epsilon. Berarti saat M menuju hingga, Fn akan menuju F. Dan ini berlaku untuk setiap N lebih besar dari K. Dengan kata lain, kalau kita ambil epsilon, maka terdapat K, sehingga kalau N lebih besar sama dengan K, maka berlaku ini. Ini menunjukkan bahwa Fn konvergen ke F. Jadi Fn konvergen ke F. Nah, meskipun Fn konvergen ke F, tapi belum tentu juga F
berada di X. Jadi sebelumnya kita sudah buktikan kalau Fn konvergen ke suatu fungsi f. Nah, kita kembali ke definisi konvergen. Barisan di V dikatakan konvergen apabila terdapat X di V. Jadi di limitnya itu harus tetap berada di V. Atau untuk kasus kita, F ini harus berada di X. Apakah F ada di X? Nah, kita harus tunjukkan kalau F itu kontinu dan limitnya menuju 0. Untuk menunjukkan F kontinu, definisi kontinu, kita tulis kembali definisi kontinu apabila untuk setiap C di R berlaku, untuk setiap F berlaku limit X mendekati C Fx itu sama dengan Fc ya, Fc. Jadi nilai limitnya sama dengan nilai fungsinya, atau dengan kata lain, untuk setiap epsilon lebih besar dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0. Jika X kurang C lebih kecil dari delta, maka Fx kurang Fc lebih kecil dari epsilon. Untuk membuktikan F adalah fungsi di X, mari kita review kembali apa yang kita ketahui. Yang kita ketahui adalah Fn menuju F saat N menuju tak hingga. Dan yang akan kita tunjukkan adalah F kontinu dan limitnya menuju 0 saat nilai X menuju tak hingga dan saat X menuju minus tak hingga. Jadi apa itu kontinu? Kita review lagi. Kontinu itu seperti ini. Untuk setiap epsilon terdapat delta sekian Fx kurang Fc lebih kecil dari epsilon. Dan ini limit tak hingga, definisinya seperti ini. Ini sebenarnya bisa dipecah menjadi 2, X menuju tak hingga dan minus X menuju minus tak hingga. Tapi bisa juga seperti ini sekaligus. Jadi terdapat untuk setiap epsilon terdapat M bilangan real yang lebih besar dari 0, sehingga kalau nilai mutlak X itu lebih besar atau sama dengan M, maka jarak Fx dengan 0 itu 5 limitnya, jarak Fx dengan 0, atau karena Fx kurang 0 tetap Fx, maka kita tulis saja nilai mutlak Fx lebih kecil dari epsilon. Jadi dua ini yang akan kita buktikan agar terbukti bahwa F ada di X. Pertama kita akan buktikan F kontinu dengan kata lain ini, F kontinu. Untuk membuktikan ini, kan kita tahu kalau Fn konvergen ke F. Nah, di sini sangat berguna menggunakan ketaksamaan segitiga, karena kita tahu ada Fnx dikurangi Fx itu lebih kecil dari epsilon untuk suatu M dan untuk suatu N. Sekarang kita scratch ini dulu agar lebih kecil dari epsilon. Delta seperti apa yang harus kita pilih? Jadi kita scratch untuk pembuktian kontinu. Kita scratch dulu. Kita scratch ini agar supaya dia lebih kecil dari epsilon. Alangkah baiknya kita scratch dulu. Fx kurang Fc, bagaimana caranya supaya lebih kecil dari epsilon? Nah, kita tahu bahwa ini Fn konvergen ke F, berarti terdapat N, sehingga Fnx dikurangi Fx pasti lebih kecil dari epsilon. Kita tahu dari sini ada N, sehingga Fnx kurang Fx lebih kecil dari epsilon. Ini kita cakar ya.
Dan ini berlaku untuk setiap X. Untuk setiap X berarti juga berlaku untuk C. Jadi Fnc kurang Fc lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya kita tahu kalau Fn itu kontinu, berarti ada fakta lainnya bahwa bisa dapat Fn X dikurangi Fnc lebih kecil dari epsilon. Coba kita lihat ini di sini. Di sini ada Fx, ada Fc. Ada Fx, ada Fc, ini ada Fn, Fnc, Fc, Fnx, Fx. Ada kesamaan dari semua ini. Ini dengan ini sama. Dan ini dengan ini sama. Yang berbeda itu Fx dengan Fc. Fx, Fc. Coba kita lakukan manipulasi. Fx kurang Fc lebih kecil sama dengan, kita taruh Fx dikurangi, kita kurang Fx dikurangi Fnx, lalu kita tambah lagi dengan Fnx, lalu kita kurangi dengan Fnc, kita tambah dengan Fnc, kita kurangi dengan Fc. Ini lebih kecil sama dengan Fx. Kita gunakan ketaksamaan segitiga. Nah, Fnc ditambah Fnc kurang Fc. Oke. Ini Fx kurang Fnx tidak lain adalah ini yang lebih kecil dari epsilon. Ini tidak lain adalah ini. Dan ini tidak lain adalah ini. Jadi epsilon, epsilon, epsilon. Nah, supaya ini jadi lebih kecil dari epsilon, kita harus memilih n sehingga ini lebih kecil dari sepertiga epsilon agar jika dijumlahkan menjadi epsilon. Jadi kita ingin membuat ini lebih kecil dari epsilon. Nah, sekarang kita langsung saja ke pembuktiannya. Kita ambil epsilon lebih besar dari 0. Coba perhatikan di sini. Kita tahu bahwa Fnx adalah fungsi yang kontinu. Nah, Fnx fungsi yang kontinu berarti pasti terdapat delta yang membuat ini lebih kecil dari epsilon. Jadi Fnx kurang Fnc lebih kecil dari epsilon. Sedangkan yang ini bergantung terhadap n. Apakah jadi karena Fn menuju F pasti terdapat n sehingga ini lebih kecil dari epsilon. Kalau karena Fn menuju F, ambil epsilon lebih besar dari 0 karena Fn menuju F. Karena Fn menuju F pasti terdapat K sehingga Fx kurang Fnx lebih kecil dari epsilon, sepertiga epsilon ya. Kita ambil saja sepertiga epsilon karena kalau kita ambil epsilon lebih besar dari 0, kita juga mengambil sepertiga epsilon, berarti sama saja. Kita ambil sebarang sepertiga epsilon lebih besar dari 0. Karena ini berlaku juga untuk setiap epsilon, maka berlaku juga untuk sepertiga epsilon. Nah, ini juga berlaku untuk C dan Fnc kurang Fc lebih kecil dari sepertiga epsilon. Selain itu, karena Fnx kurang Fn kontinu, kita pilih delta.
pilih delta yang bergantung pada n, epsilon, dan fn. Oh ya, kita yang bergantung pada epsilon dan fn dan juga bergantung pada c. Ya, kita pilih delta yang bergantung terhadap dia itu. Maka pasti ini fnx kurang fnc, kita pilih delta sedemikian yang mengakibatkan ini lebih kecil dari sepertiga epsilon. Sedemikian sehingga fnx kurang fnc lebih kecil dari sepertiga epsilon. Nah, kenapa ini lebih kecil dari sepertiga epsilon? Karena fn adalah fungsi yang kontinu. Diperoleh ini, kita tulis kembali, diperoleh untuk x kurang c lebih kecil dari delta. Untuk x kurang c lebih kecil dari delta, pasti ini yang berlaku. Fnx kurang fnc lebih kecil dari sepertiga epsilon, diperoleh fx kurang fc sama dengan langsung saja lebih kecil dari sama dengan fx kurang fnx ditambah fnx kurang fnc ditambah fnc kurang fc. Ini lebih kecil dari sepertiga epsilon ditambah sepertiga epsilon ditambah sepertiga epsilon, ini sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa f kontinu. Selanjutnya kita buktikan yang kedua. Yang kedua adalah ini limitnya x menuju tak hingga fx sama dengan 0. Atau dengan kata lain ini. Mari kita perhatikan dulu ini. Kita coba kaitkan fx dengan fnx. Jadi fx itu tidak lain adalah fx dikurang fnx ditambah fnx. Kalau kita gunakan ketaksamaan segitiga, diperoleh ini lebih kecil dari fx kurang fnx, ini yang dipisah ditambah fnx. Coba kita perhatikan, ini lebih kecil dari sama dengan ini. Nah, ini kan karena fn konvergen ke f, ini untuk suatu n pasti lebih kecil dari epsilon yang kita akan pilih. Kita ambil, dan ini kalau x menuju tak hingga, pasti ini akan menuju 0. Jadi ini pasti lebih kecil dari epsilon. Sekarang kita ambil, kita akan buat ini lebih kecil dari epsilon. Berarti ini yang pertama kita bisa pilih saja 1/2 epsilon. Ini kita ambil 1/2 epsilon. Kita ambil 1/2 epsilon atau ambil epsilon, terserahlah. Karena kalau kita ambil epsilon, kita pasti juga mengambil 1/2 epsilon. Ambil 1/2 epsilon lebih besar dari 0. Nah, pasti terdapat n di bilangan asli, sehingga fn kurang f lebih kecil dari epsilon. Ini tidak lain adalah suprimum x elemen real fnx kurang fx, dan ini lebih kecil dari epsilon, dan ini karena ini suprimum, maka untuk setiap t elemen real berlaku fnt dikurangi ft lebih kecil dari epsilon. Karena ini lebih kecil dari ini dan ini lebih kecil dari ini, maka ini lebih kecil dari ini.
Oke, lanjut. Kita dapat ini. Kita bisa gunakan untuk di sini. Selanjutnya ini karena Fn dx. Karena Fn dx, maka limitnya untuk nilai mutlak x menyutai hingga fx sama dengan 0, atau dengan kata lain untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat, oh ini harus 1/2 ya, 1/2 untuk setiap epsilon terdapat m lebih besar dari 0, sedemikian sehingga untuk setiap nilai mutlak x lebih besar dari m, fnx lebih kecil dari 0 lebih kecil dari epsilon, atau kita tulis saja 1/2 epsilon. Ini karena sudah diambil dari awal, jadi diambil dari awal tadi, ini ambil ini, kita pakai saja yang tadi. Oke, selanjutnya kita akan tunjukkan ini fx lebih kecil dari epsilon. Kan fx, kita pilih m yang ini. Ya, sebentar. Ini sama dengan fx kurang fnx ditambah fnx. Nah, ini lebih kecil ya. Oke. Nah, kalau kita pilih m yang ini, maka ini pasti akan lebih kecil dari 1/2 epsilon. Dan karena fx dikurangi fnx, karena n dipilih yang berdasarkan ini, terdapat in, sehingga ini kan sudah terbukti untuk setiap t, berarti ini juga berlaku untuk x. Pasti ini 1/2 epsilon tambah 1/2 epsilon, ini sama dengan epsilon. Jadi terbukti bahwa limit x menjuta hingga dari fx sama dengan 0. Dengan demikian f elemen x dan barisan tadi fn menuju ke f barisan Cauchy sebarang. Ini adalah barisan Cauchy tadi yang sebarang, ternyata kita peroleh dia konvergen ke f yang ada di x. Dengan kata lain apa? Dengan kata lain apa, kalau kita ambil sebarang barisan di suatu ruang norm, barisan Cauchy, jika barisan itu Cauchy terus barisan itu konvergen, itu artinya apa? Itu artinya ruang norm itu adalah ruang Banach. Sesuai dengan definisi ruang Banach, maka x dengan norm seperti ini adalah ruang Banach. Terbukti. Sekian dan terima kasih.